Kita semua sholat, kita semua sujud. Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya makna di balik jeda singkat antara dua sujud itu? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasianya. Ternyata, ini bukan sekedar jeda istirahat, tapi sebuah dialog yang luar biasa intim dengan Sang Pencipta. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Saat kita duduk di antara dua sujud, sering banget kan kita lalui momen itu dengan cepat, buru-buru pengen sujud lagi. Padahal, bisa jadi di momen itulah kunci dari semua permintaan kita ada. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, dan apa yang sebetulnya kita minta? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari kenapa jeda ini begitu berarti, lalu kita bedah satu persatu isi doanya, kita lihat juga status hukumnya, sampai ke simbolisme siklus kehidupan yang, wah ini luar biasa banget. Terakhir, kita simpulkan esensinya. Yuk, langsung mulai. Pertama, kita luruskan dulu ya, posisi duduk ini yang dalam ilmu fikih disebut jalsa, itu bukan cuma buat istirahat. Ini bukan main-main loh. Semua ulama dari berbagai mazhab sepakat kalau ini adalah sebuah rukun atau pilar sholat. Artinya, kalau ini ditinggalkan atau nggak sempurna, sholat kita bisa nggak sah. Nah, yang bikin pilar ini kokoh dan sah itu adalah tumak-ninah. Apa itu? Tumak-ninah itu kondisi di mana kita tenang, diam sejenak, sampai setiap sendi dan tulang di tubuh kita kembali ke posisinya. Inilah yang ngebedain sholat kita dengan gerakan yang asal-asalan yang sering diibaratkan kayak burung gagak yang mematuk. Tanpa tumaninah ini, rukunya jadi goyah dan sholat kita pun berisiko. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu doanya. Di posisi duduk yang penuh makna ini, kita dianjurkan membaca sebuah doa yang luar biasa komprehensif. Yuk, sekarang kita coba jadi ahli bedah bahasa dan makna, kita kuliti satu persatu setiap permohonan di dalamnya. Ini dia doanya. Coba perhatikan deh, ada 8 permintaan, mulai dari ampunan, rahmat, perbaikan diri, derajat, rizki, petunjuk, sampai kesejahteraan. Ini kan kayak ringkasan dari semua kebutuhan kita sebagai manusia ya. Kelihatannya sederhana, tapi percayalah, di balik setiap kata ini ada lautan makna. Kita mulai dari yang pertama, Rabbighfirli. Kata kuncinya di sini adalah maghfirah. Ini asal katanya sama dengan mighfar, yang artinya helm perang. Keren banget kan filosofinya? Jadi waktu kita bilang firli, kita bukan cuma minta maaf, tapi kita memohon, ya Allah, tutupi dosa-dosaku dan lindungi aku dari semua konsekuensi buruknya. Persis seperti helm yang melindungi kepala prajurit. Lanjut ke wajiburniyah. Akarnya adalah jabara, yang arti harfiahnya itu menyambung tulang yang patah. Dalam banget kan? Jadi ini bukan sekedar minta perbaikan biasa. Ini adalah permohonan untuk restorasi total. Kita minta Allah menyambung lagi hati yang retak, menambal kekurangan finansial kita, memperbaiki semangat yang patah, pokoknya semua yang rusak dalam hidup kita. Terus ada wa'afini. Ini sering diartikan sekedar beri aku kesehatan. Padahal makna afia itu jauh lebih luas. Ini adalah kesejahteraan holistik. Jadi kita minta sehat secara fisik, stabil secara mental, dan juga dilindungi secara spiritual dari segala macam musibah dan ujian. Ini permintaan paket keamanan super lengkap. Nah, ini dia poin yang sangat penting. Perhatikan deh, di awal doa kita minta maghfirah, dan di akhir kita minta afu, wa'fu anni. Apa bedanya? Gampangnya gini, maghfirah itu seperti dosa kita ditutupi, disembunyikan, dan kita dilindungi dari hukumannya. Tapi catatannya masih ada. Sedangkan afu itu seperti dosanya dihapus total dari catatan, seolah-olah nggak pernah terjadi. Makanya ulama besar seperti Imam Al-Ghazali bilang kalau afu itu adalah level pengampunan yang paling tinggi. Oke, setelah tahu maknanya yang sedalam ini, pasti muncul pertanyaan. Terus baca doa ini tuh hukumnya wajib atau gimana? Pertanyaan bagus. Sekarang, ayo kita lihat dari kacamata fikih atau hukum Islam. Ternyata ada sedikit perbedaan pandangan di sini. Mayoritas ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berpendapat hukumnya sunnah. Artinya sangat dianjurkan untuk dibaca, tapi kalaupun lupa, sholatnya tetap dianggap sah. Nah, sedikit berbeda dengan mazhab Hambali yang menganggapnya wajib. Jadi, menurut mereka, kalau sampai lupa baca, harus ditutup dengan sujud sahwi. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang menurut saya paling bikin merinding. Siap-siap ya. Ternyata, di balik rangkaian gerakan sujud, duduk sujud ini, ada sebuah simbolisme dahsyat tentang seluruh perjalanan hidup kita sebagai manusia. Ini adalah penafsiran cemerlang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Landasan dari semua ini adalah ayat yang luar biasa ini.
Ayat inilah yang menjadi semacam peta atau kunci untuk kita memahami bagaimana setiap gerakan yang kita lakukan ternyata sedang menceritakan kembali kisah eksistensi kita dari awal sampai akhir dan bahkan setelah akhir. Jadi begini ceritanya. Saat kita melakukan sujud yang pertama, itu adalah simbol bahwa kita diciptakan dari tanah. Lalu saat kita bangkit dan duduk sejenak, itulah simbol kehidupan kita di dunia yang singkat dan sementara. Kemudian, kita sujud lagi untuk kedua kalinya. Ini adalah simbol kematian saat jasad kita kembali ke tanah. Dan akhirnya saat kita bangkit dari sujud itu untuk berdiri lagi, itu adalah simbol kebangkitan kita nanti di hari kiamat. Seluruh narasi kehidupan kita diperagakan hanya dalam beberapa detik. Luar biasa kan? Baik, jadi setelah kita mengupas semua lapisannya, dari makna kata, hukum, sampai simbolisme agungnya, sekarang coba kita satukan semuanya. Apa sih inti atau esensi dari semua yang kita mohonkan di antara dua sujud itu? Intinya adalah doa yang kelihatannya singkat ini sebetulnya adalah ringkasan paling komplit dari segala kebutuhan kita, dunia, dan akhirat. Setiap katanya adalah permohonan yang dalam. Gerakannya sendiri mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Ini adalah sebuah momen emas di mana kita sebagai hamba diizinkan duduk di hadapan Sang Raja dan meminta apa saja. Dan ingat, kuncinya untuk membuka semua kekuatan ini adalah tumak ninah, ketenangan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua bawa pulang dan renungkan, sekarang setelah kita tahu bahwa dalam jeda beberapa detik itu, kita sebenarnya sedang meminta paket lengkap kehidupan sambil memeragakan seluruh alur eksistensi kita, kira-kira bagaimana ini akan mengubah cara kita sholat selanjutnya? Bagaimana kita akan menjalani momen duduk di antara dua sujud itu nanti?